Pakai gini aja gak apa-apa nih. Siap. Udah dorong juga di sini. Suaranya dari mana? Iya. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Baik, apa kabar, Komandan? Sehat? Ya, alhamdulillah nih, sehat. Izin memperkenalkan diri, saya Sony dari Airman Radio di Spenau. Dan pagi hari ini akan bincang-bincang santai dengan Komandan Kodiklat AU seputar ulang tahun ke-75 Kodiklat AU tahun 2020. Bagaimana, Komandan? Kesiapan? Ya, sudah siap. Ya, izin. Kita bisa mulai, Komandan? Silakan, Pak. Halo? Ya, silakan. Iya. Ya, selamat pagi, sahabat Airman dan juga Komandan Kodiklat AU. Ada Marskal Muda TNI Tatang Harliansah, SEMM. Ya, senang sekali hari ini saya, Sony, bisa menjumpai Anda kembali dan juga tentunya kita akan bincang-bincang santai. Sebelum kita bincang-bincang santai, saya akan sapa-sapa dulu untuk Komandan Kodiklat AU. Selamat pagi, Marskal Muda TNI Tatang Harliansah. Apa kabar pagi hari ini? Kabar baik di tengah krisis pandemi COVID-19, kita tetap menjaga kesehatan, ya, biar selalu bisa siap dan sedia untuk dapat melaksanakan tugas. Demikian, Iya, kita sehat selalu. iya, benar sekali, Komandan. Memang di masa-masa pandemik ini kesehatan menjadi sesuatu yang penting bagi kita, khususnya para prajurit TNI dan TNI Angkatan Udara, karena dengan kesehatan yang prima, tentunya kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas yang prima juga. Baik, Komandan, sebelum kita bincang-bincang dengan tema kita hari ini tentang ulang tahun Kodiklat AU yang ke-75. Uh, di akhir pekan biasanya Komandan
kalau tidak live seperti ini kegiatannya apa, Komandan? Cukup banyak. Jadi kalau di hari libur, saya menyempatkan diri untuk olahraga. Biasanya banyak teman-teman sudah menunggu saya untuk melaksanakan olahraga golf. Walaupun tidak, saya biasa lari-lari kecil di sekitar rumah saya untuk tetap bugar, itu melaksanakan aerobik. Itu kalau hari libur. Dan juga sorenya saya menyempatkan diri untuk bersama keluarga, untuk merekatkan lagi selama seminggu yang terberai dalam tugasnya masing-masing. Iya, benar sekali Komandan. Memang sesibuk apapun kita harus luangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menyatukan apa yang Komandan sampaikan tadi untuk disatukan kembali dalam sebuah semangat keluarga. Benar sekali Komandan. Tentunya sebuah kehormatan bagi kami Arman Radio dan juga Militer Udara bisa bincang-bincang dengan orang nomor satu di jajaran Kodiklat AU, Marskal Muda TNI Tatang Herliansah SEMM. Komandan, perbincangan kita hari ini disaksikan oleh 250.000 follower Militer Udara dan juga tentunya ribuan pendengar radio Arman yang setia untuk mendengarkan perbincangan kita. Dan di layar Militer Udara sudah ada 220 ya yang join melalui akun Instagram Militer Udara. Baik, Komandan. Sebelum kita bincang yang lebih serius, sebetulnya di dalam peringatan ke-75 Kodiklat AU ini, apa tema yang diangkat ya Komandan? Karena dari tema itu biasanya akan menginspirasi kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh satuan, tidak terkecuali oleh jajaran Kodiklat AU. Apa tema yang diangkat tahun ini, Komandan? Baik, jadi tema pada hari ulang tahun Kodiklat AU yang ke-75 ini, kita mengangkat dengan semangat Vidyasana PPK Perdana, Kodiklat AU siap mewujudkan SDM TNI Angkatan Udara yang kesatria, militan, loyal, dan profesional, sinergi membangun Indonesia maju. Nah, itu cukup berat tema yang diangkat, tetapi memang ini sesuai dengan tugas dari Kodiklat AU, di mana tugas kami yaitu menyelenggarakan pendidikan, mulai dari pendidikan pertama, pembentukan, pendidikan kelanjutan, kemudian pendidikan spesialisasi, pendidikan lanjutan, dan pendidikan-pendidikan lainnya yang ada di TNI Angkatan Udara. Sehingga ini sesuai dengan visi pemerintah, yaitu menjadikan negara Indonesia ini negara maju di tahun 2045. Nah, dengan negara maju di 2045 ini, tentunya banyak sekali yang harus kita lakukan. Selain dari pemerintah, juga kita di bidang pendidikan di Kodiklat AU, di mana tentunya negara maju tahun 2045 ini, tentunya salah satunya juga untuk menjadikan negara ini mempunyai pendapatan ataupun tingkat ekonomi yang tinggi di 2045. Jadi menurut saya, negara maju yang kita cita-citakan ini, itu harus ada upaya-upaya. Di mana yang pertama adalah upaya yang wajib, karena kita akan menjadikan negara yang berpendapatan yang tinggi, tentunya di situ perlunya ada inovasi. Upayanya berupa inovasi ekonomi tentunya. Nah, inovasi ekonomi ini di 2045 itu ada dengan dua upaya menurut saya. Yang pertama adalah pemerintah sudah melaksanakan inovasi, yaitu dengan membuat infrastruktur di seluruh Indonesia yang tentunya untuk menunjang jalannya perekonomian. Nah, yang kedua ini menurut saya yang perlu juga dijadikan
tempat untuk salah satunya yang paling penting menurut saya itu inovasi di bidang sumber daya manusia. Nah, inovasi sumber daya manusia inilah yang nanti mengawaki jalannya perekonomian. Inovasi ini salah satunya pendidikan ini berperan di sana untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tadi mempunyai inovasi-inovasi tertentu sehingga dapat mendukung ekonomi dan nantinya akan meningkatkan pendapatan negara yang nanti kita wujudkan di tahun 2045. Nah, inovasi inilah yang harus kita laksanakan di sumber daya manusia, di mana kami berjuang di pendidikannya. Nah, makanya kami menjadikan tema ini menjadikan tema yang paling mendasar menurut saya untuk menjadikan Indonesia maju itu adalah di tingkat ataupun di bidang sumber daya manusia. Kebetulan kami di pendidikan. Begitu, Pak. Iya, iya, luar biasa ya, sahabat Armen. Ini sebuah tema yang begitu syarat dengan makna dan tentunya perlu kita sambut, kita dukung untuk pelaksanaan dari tema tersebut. Jadi saya tertarik sekali nih Komandan dengan apa statement Komandan tadi sampaikan bahwa salah satu dari makna tema ini adalah melakukan inovasi pendidikan ya. Kodiklat AU melaksanakan inovasi-inovasi di bidang pendidikan khususnya tentunya di TNI Angkatan Udara. Nah, kemudian inovasi-inovasi pendidikan seperti apa Komandan yang sudah dilakukan oleh Kodiklat AU untuk mendukung pelaksanaan tugas Kodiklat AU khususnya dan Angkatan Udara pada umumnya ke depan. Baik, yang kita laksanakan sekarang mulai dari pendidikan pertama, pendidikan pembentukan, kemudian pendidikan lanjutan, spesialisasi dan lain-lain. Ini adalah kita mengupayakan supaya mereka ini dapat melaksanakan literasi. Ya, literasi yang paling penting pada saat ini adalah selain literasi yang lain, itu adalah literasi teknologi. Nah, literasi teknologi ini hubungan dekatnya adalah dengan literasi digital. Nah, inilah yang kami mulai merujuk ke sana, karena pada saat ini kurikulum yang ada di Kodiklat AU ini masih peralihan, ya masih yang konvensional. Karena mungkin pada saat dulu itu pesawat ataupun alutsista kita ini masih alutsista yang masih generasi ketiga. Tetapi pada akhir ini sampai nanti tahun 2024 kita akan berdatangan alutsista yang nantinya generasi 4 dan 4,5. Nah, tentunya sumber daya manusia yang ada di Kodiklat AU ataupun TNI AU ini harus mempunyai literasi teknologi atau literasi digital. Ya. Jadi tidak hanya literasi membaca, mendengar, dan menulis, tetapi ada lagi literasi digital. Nah, untuk itu kita sudah berupaya untuk merubah kurikulum yang ada di seluruh sekolah yang ada di Kodiklat AU untuk menuju ke sana. Ya, jadi dengan literasi digital. Ini tidak mudah. Karena memerlukan waktu yang lama, juga infrastruktur yang saat ini juga masih peralihan karena keterbatasan anggaran yang ada di TNI Angkatan Udara ini juga berpengaruh. Nah, mudah-mudahan nanti seluruh anggaran yang ada pada saat ini akan dipenuhi oleh pemerintah seluruhnya, sehingga nanti pure untuk pendidikan ini juga anggaran akan cukup besar, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk merubah kurikulum yang ada, dan demikian juga selain kurikulum adalah infrastruktur yang ada di Kodiklat AU ini bisa menunjang agar seluruh siswa ataupun anak didik yang ada di jajaran Kodiklat AU ini semua mempunyai literasi digital yang tentunya nanti akan menunjang nanti setelah keluar untuk dapat mengawaki seluruh alutsista yang sudah mencapai generasinya keempat dan 4,5. Nah, inilah yang kita persiapkan di Kodiklat AU bertahap, karena tidak mudah untuk infrastruktur yang berbasiskan digital. Kita sudah mulai sekarang,
tetapi Iya. masih banyak lagi di semua bidang ini yang harus kita rubah infrastrukturnya. Karena kalau digital ini teknologi tinggi, ini membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Sehingga nanti Iya. yang akan datang, mereka ini saya harapkan sudah siap pakai pada saat selesai sekolah di jajaran Kodiklat AU untuk dapat mengawaki seluruh alutsista yang ada di TNI Angkatan Udara. Nah, itulah usaha-usaha kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Yang mudah-mudahan ini nanti dapat terdukung semuanya dari pemerintah. Iya, kita doakan Komandan semoga harapan cita-cita Komandan yang saya bagi tadi akan terrealisasi dan didukung ya oleh pemerintah dan seluruh masyarakat. Baik, menarik sekali Komandan tadi sampaikan bahwa salah satunya adalah literasi digital ya. Kalau dilihat dari kesiapan SDM, infrastruktur dan anggaran, sebetulnya seperti apa Komandan saat ini kondisinya? Jadi saat ini kalau boleh dikatakan untuk sumber daya manusia sendiri, tingkat pengawakannya ini kami hanya 60%. Ya, jadi memang 60% ya. 60%. Jadi belum bisa sepenuhnya untuk dapat mengawaki keseluruhan. Tapi dengan kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di luar ataupun instansi yang ada di luar, kita dapat memenuhi seluruh baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ini kita bisa memenuhi keseluruhan. Kemudian untuk dari infrastruktur sendiri, ini kita masih berjalan sekitar 40% dari 40%. yang kita harapkan. 40%. Sehingga yang akan datang, kalau ini memang dipenuhi semuanya, saya harapkan ini nanti dengan berjalannya waktu, baik sumber daya manusianya yang mengawaki sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, kemudian infrastruktur yang ada, saya kira ini bisa kita penuhi. Sehingga nanti mereka ini, seluruh siswa yang ada di sini dengan pendidikan yang ada, cepat beradaptasi dengan teknologi yang nanti akan mereka awaki. Karena teknologi akan berubah dengan pesatnya. Jam demi jam, bahkan hari demi hari, ini akan selalu berubah. Nah, dengan pembekalan, dengan literasi yang saya tadi sebutkan, saya harapkan mereka cepat beradaptasi dan akan mengawaki TNI Angkatan Udara dengan peralatan ataupun alutsistanya yang baru. Saya kira itu. Iya, Komandan, tadi disebutkan bahwa untuk yang 60% tadi, yang SDM akan dipenuhi yang 40% dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini, stakeholder mana saja yang sudah digandeng oleh Kodiklat AU untuk memenuhi kekurangan SDM di bidang digitalisasi tadi, Komandan. Baik, ini sudah kita laksanakan dengan instansi-instansi baik intern di TNI Angkatan Udara sendiri. Seperti contoh, banyak sekali tenaga yang sebenarnya kita belum mempunyai di Kodiklat AU sendiri. Seperti contoh spesialisasi seperti intelijen, ini kita masih mengambil dari Sintel. Ya. Kemudian untuk meteorologi, kita sudah bekerja sama baik PLLU juga dengan Sekolah Tinggi Penerbangan. STTIP yang ada di Curug. Jadi kita sudah bekerja sama dengan di sana. Kemudian juga dengan BAIS TNI, kemudian juga dengan pemerintahan Kementerian Luar Negeri, ya, karena banyak sekali kerjasama melalui seminar-seminar yang ada di Sekau terutama. Ini kita banyak berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Pertahanan, demikian juga dengan Unhan. Ya, kita sudah banyak melaksanakan kerjasama. Antara lain itu, masih banyak yang lainnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Iya, ya paling tidak kita punya harapan bahwa ke depan akan bisa diwujudkan yang 100% Komandan ya. Sekarang 60% mudah-mudahan demikian. Baik Komandan, tentang tugas Kodiklat AU dalam penyiapan sumber daya manusia TNI Angkatan Udara ini kan tugas yang tidak ringan ya sebetulnya, mempersiapkan sumber daya manusia untuk TNI Angkatan Udara. Apalagi saat ini dihadapkan dengan situasi pandemik ini Komandan, COVID-19. Tentunya tugas tersebut menjadi akan lebih berat ya, karena di dalam situasi normal saja
ya kita tidak bisa mengatakan itu ringan, apalagi sekarang dengan ada pandemi COVID-19. Eh, Kira-kira apa yang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kodiklat AU di dalam menghadapi situasi COVID-19 ini, Komandan? Karena ini sesuatu yang baru dan mungkin sama-sama baru kita hadapi, tentunya punya strategi-strategi yang jitu nih, Komandan. Seperti apa upaya Kodiklat AU? Baik, ini masalah pandemi COVID-19 ini memang masalah global yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindar. Tentunya Kodiklat AU sudah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi operasi pendidikan dihadapkan dengan COVID-19. Bagaimanapun kita pasti akan ada yang terjangkit dan tentunya kita tidak mau tidak menyerah begitu saja dalam melaksanakan tugas operasi pendidikan ini. Sehingga langkah-langkah yang kami ambil mulai dari rekrutmen. Ini bekerja sama dengan Disdik dan Spers. Pada saat mereka melaksanakan seleksi, ini kita sudah memfilter di sana. Sehingga pada saat seleksi, mereka ini sudah dilaksanakan rapid. Ya, bahkan yang rapid sudah ada hasilnya, kemudian positif, ada indikasi, kita lanjut kepada swab. Sehingga pada saat pelaksanaan seleksi, ini pun mereka sudah terseleksi di sana. Tidak mungkin ada yang masuk pada saat seleksi itu yang terjangkit ataupun yang terindikasi. Sehingga pada saat setelah pandohir kemudian terpilih, ini mereka sudah terseleksi. Itu pada saat seleksi dilaksanakan. Kemudian setelah seleksi, pada saat mereka masuk pendidikan ataupun pembukaan pendidikan, ini mereka terpaksa karena waktu seleksi dengan pembukaan pendidikan ada beberapa saat, bahkan ada yang 1 minggu atau 2 minggu. Ini mereka juga kita laksanakan rapid test lagi di satuan atau di Skadik. Sehingga pada saat masuk mereka juga dinyatakan biasanya sudah terbebas dari COVID-19. Tetapi dalam pelaksanaan pendidikan juga masih banyak kemungkinan ini mereka mendapat ataupun terjangkit atau terinfeksi. Sehingga pada saat pelaksanaan pendidikan kita sudah menerapkan protokol yang sudah diatur di masing-masing wing ataupun di masing-masing lanut pendidikan. Sehingga pertama mulai dari mes mereka. Mes mereka sekarang terpaksa memakan tempat atau volume yang agak besar. Bahkan pemanfaatan mes-mes yang tadinya tidak terpakai sekarang menjadi terpakai. Karena apa? Tempat tidur mereka itu sudah berjarak, sudah berjauhan. Kita maksimalkan tempat yang ada. Kemudian pada saat makan juga demikian, mereka melaksanakan ke tempat makan ini bergantian. Karena kalau sekaligus jadi satu, ini tempat mereka tidak cukup. Sehingga mereka bergantian untuk makan, dan protokol tetap tempat makan akan berjauhan. Itu tempat makan. Kemudian kelas juga demikian. Ini memakan volume yang lebih besar lagi. Sehingga banyak tempat-tempat yang tadinya tidak terpakai, sekarang jadi terpakai lagi karena volumenya akan lebih besar. Kemudian itu kalau kegiatan di kelas. Kemudian untuk kegiatan yang untuk latihan, latis, ataupun nanti ada latihan berdangka yang dilaksanakan di luar, latihan taktis, ini kita modifikasi. Kita modifikasi, mereka melaksanakan di tempat yang tidak ada penduduknya atau jarang penduduknya. Yang tadinya kita dekat dengan desa atau dekat pemukiman, ini kita rubah. Nah, ini untuk latihan luar. Kita rubah di tempat-tempat yang lain yang tidak terjadi kontak dengan masyarakat. Bahkan ada yang di lingkungan sendiri yang memang fasilitasnya memungkinkan. Jadi kita rubah di sana. Kemudian untuk latihan terbang. Untuk latihan terbang, ini mereka juga sama,
untuk sekolah penerbang, SIP dan SIN, ini mereka kita upayakan alat keselamatan terbang ataupun alat terbangnya sendiri, ini mereka kita usahakan satu persatu tidak pernah untuk dapat berpergian. Kemudian untuk latihan yang harus dilaksanakan keluar, mereka melaksanakan rutenya. Rutenya memang keluar, tetapi nanti untuk landingnya nanti akan di home base sendiri atau di home base yang terdekat. Seperti contoh di home base yang sendiri adalah di Adi Sucipto. Mereka take off dari Adi Sucipto, kemudian melaksanakan rutenya, nanti kembalinya ke Adi Sucipto. Tetapi yang mewajibkan mereka untuk landing di pangkalan yang lain, kita tetap akan landingkan di pangkalan jajaran Kodiklat AU sendiri, yaitu di Solo. Karena memang itu home base kita 2 di sana. Jadi ke Solo, nanti mereka take off dari Solo lagi, kemudian nanti memutar sesuai dengan silabus yang sudah ditentukan. Mereka setelah mutar, kemudian akan kembali lagi ke Adi Sucipto. Nah, ini yang kita modifikasi. Kemudian untuk budaya mereka sendiri, pada saat di sekolah maupun di luar, 3M pasti wajib mereka laksanakan. Untuk diterapkan di seluruh pendidikan yang ada. Nah, kemudian ini penanganan antisipatif. Kemudian kalau penanganan, kalau sudah terjangkit, dan ini memang sudah pernah terjadi di salah satu jajaran kami setiap sekolah sekarang sudah mempunyai ruang isolasi. Ruang isolasi, jadi, Komandan, ya? Ya, sudah mempunyai ruang isolasi. Dan kami rata-rata sudah punya juga room kit sendiri, sehingga apabila mereka tertular, dan pernah juga ada, ini kita langsung melaksanakan isolasi. Nah, yang pernah terlaksana ini rata-rata mereka OTG, ya, jadi tanpa gejala. Karena mungkin pendidikan yang ada di sana diwajibkan kita juga harus prima, sehingga walaupun terkena mereka biasanya OTG. Nah, ini kita isolasi, bahkan dengan dengan obat ataupun dengan vitamin atau dukungan-dukungan yang lain, mereka rata-rata kemarin sudah pernah hanya makan waktu 3 hari, begitu kita swab lagi, mereka sudah kembali ke normal lagi. Nah, ini sudah pernah kita laksanakan, sehingga setiap pendidikan ini wajib mempunyai ruang isolasi, dan mereka kalau diisolasi, mereka benar-benar tidak akan berinteraksi lagi dengan siswa yang lain maupun instruktur yang lain. Nah, bagaimana pendidikan ini dilaksanakan, operasi pendidikan? Mereka tetap melaksanakan pendidikan, ya, karena kita melaksanakannya melalui daring, ya, dengan infrastruktur yang ada di sana. Kita sudah menyiapkan memang di seluruh ruangan yang ada di sana kita bisa melaksanakan online, sehingga dengan perangkat yang ada, baik komputer, laptop, ataupun dengan gadget yang ada, baik itu handphone, ya, ataupun pad yang ada, mereka melaksanakan pendidikan dengan daring. Bahkan untuk salah satunya di Sekau, mulai pertama mereka juga walaupun masuk ke kampus, waktu pandemi yang masih tinggi-tingginya, mereka tetap saja di kamar dengan melaksanakan daring. Nah, inilah yang kita laksanakan, metode ini. Buktinya sudah beberapa pendidikan selesai, ya, baik itu ada yang terinfeksi ataupun yang murni tidak ada yang terinfeksi, ini kita bisa dapat melakukan dengan baik, ya, walaupun banyak hal-hal yang perlu inovasi kita untuk beradaptasi dengan kegiatan yang baru. Tentunya kesiapan dari instrukturnya sendiri ataupun kesiapan dari tenaga pendidiknya sendiri untuk dapat melaksanakan pendidikan itu secara daring. Bahkan kita sudah melaksanakan pembekalan pada mereka bekerjasama dengan Mabes AU untuk dapat menyiapkan fasilitas mereka untuk daring. Nah, sehingga ini sudah berjalan mulai dari pandemi yang pertama sampai sekarang. Banyak pendidikan juga kita sudah laksanakan secara daring, dan itu dapat berhasil tanpa mengurangi dari kurikulum yang sudah ditentukan. Alhamdulillah ini bisa terlaksana. Ya, Komandan, bagus sekali penjelasan Komandan mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh Kodiklat AU di dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 terkait dengan beberapa pendidikan yang sudah dijalankan. Menurut pandangan Komandan selama ini, seberapa jauh sebetulnya
tingkat efektivitas pendidikan dengan metode daring ini yang dilakukan di beberapa wing pendidikan maupun di skadron pendidikan di jajaran Kodiklat AU, karena mengingat tentunya proses belajar mengajar dengan sistem face to face berhadapan di satu ruangan dengan daring ini agak berbeda, meskipun memang bisa dilaksanakan dan bisa diselesaikan, tetapi kemudian pertanyaannya adalah tingkat efektifnya seperti apa, apakah itu bisa memenuhi harapan dari kurikulum atau ada perlu inovasi-inovasi baru lagi yang harus dilakukan oleh Kodiklat AU, Komandan. Baik, jadi memang daring ini tidak 100% kita laksanakan seluruh pendidikan dengan daring. Jadi masih tetap ada tadi yang sudah disebutkan melalui tatap muka. Karena pendidikan spesialisasi khususnya yang ada di Kodiklat AU ini tidak bisa sepenuhnya dengan daring. Ya. Daring, betul. Tetapi kita kombinasi antara daring juga dengan tatap muka. Karena yang spesialisasi contohnya mereka perlu praktek. Sehingga yang kita waspadai adalah pada saat mereka akan melaksanakan praktek taktis, ya, latihan taktisnya, inilah yang kita betul-betul menerapkan protokol COVID-19 dengan ketat sekali. Seperti contoh pada saat pelaksanaan sekolah penerbang, mereka tidak bisa semuanya daring, memang ada sebagian daring. Tetapi pada saat mereka melaksanakan latihan emergensi dengan simulator, kan harus tatap muka. Gitu. Kemudian juga melaksanakan latihan terbang juga pasti tatap muka. Nah inilah yang kita batasi. Sehingga tadi saya memang menjelaskan melalui daring, tidak sepenuhnya 100% kita melalui daring juga. Tetapi ada saat-saat tertentu juga mereka melaksanakan tatap muka. Karena tidak efektif juga, karena kita di sini sebagian besar adalah yang diperlukan adalah tatap muka. Jadi latihan taktisnya. Demikian juga yang untuk di Sekau. Di Sekau ini juga tidak mungkin 100% kita tatap muka, karena di sana ada juga untuk latihan keselamatan jasmani yang mereka harus tetap hadir di sana. Nah, untuk yang sakit, ini juga kita spesialis, ada spesial tersendiri untuk yang sakit. Ya. Karena mereka tidak boleh berinteraksi dengan yang lain. Walaupun mereka sakit ataupun terinfeksi, tetapi stamina mereka bagus sekali, ya, karena OTG. Sehingga seperti Jasmine, mereka tetap melaksanakan, tetapi khusus ataupun tersendiri. Jadi tidak bercampur dengan yang lain. Sehingga efektivitasnya untuk melaksanakan daring bagi sekolah spesialisasi, sekolah lanjutan yang ada di sini, itu tidak akan efektif. Ya, jadi harus kita combine antara yang daring, demikian juga dengan tatap muka. Karena banyak hal-hal yang teknis, banyak hal-hal yang berhubungan dengan skill, ini harus kita laksanakan dengan metode tatap muka. Jadi demikian, Pak. Jadi kalau dibilang, apakah efektif untuk pendidikan di jajaran Kodiklat untuk melaksanakan daring, ada yang efektif, tetapi kita tidak bisa murni 100%. Jadi kita combine. Ya 50-50 antara yang daring, kemudian juga antara yang harus tatap muka. Demikian, Pak. Iya. Yang tatap muka tentunya juga perlu dilakukan antisipasi COVID ya, Komandan ya, karena kita tidak tahu prajurit yang misalnya saat daring kemudian dia di rumah, dia melakukan aktivitas apa, kemudian dia harus hadir di sebuah ruang kelas kemudian karena ada tatap muka. Antisipasi seperti apa, Komandan, yang sudah dilakukan agar kemungkinan terpaparnya mereka di situ bisa dihindari? Baik, yang pertama tadi saya sudah terangkan, 3M sudah pasti dilaksanakan. Betul. Kemudian kita secara berkala sudah melaksanakan rapid. Kebetulan kita dukungan dari Mabes AU, dukungan dari Kemhan, demikian juga dukungan dari pemerintah daerah, dari Satgas Covid yang ada di daerah. Ini kita untuk rapid test, kemudian juga untuk swab. Ini hampir semuanya terdukung dengan baik. Demikian juga APD-nya. Sehingga pada saat mereka akan tatap muka, tentunya mereka sudah melaksanakan rapid yang pertama. Kemudian yang kedua, tatap muka biasanya kami dilaksanakan adalah di area terbuka. Kalaupun harus di dalam ruangan, ini kita batasi jumlahnya. Ya, kemudian diusahakan memang terbuka, jadi tidak
tertutup melalui apa namanya ruangan tertutup dengan memakai AC. Tetapi kita terbukakan semua, ya. Sehingga ini mereka akan bergantian. Yang pertama bergantian, tidak pernah berkelompok. Kemudian yang kedua, ruangan-ruangan terbuka, bahkan di alam terbuka, kalau bisa. Kemudian yang ketiga, mereka akan selalu setiap sekolah punya protokol kesehatan dengan apa namanya, dengan protap-protap yang ada di sana, sehingga mereka ketat sekali. Nah, kebetulan di sini banyak sekali sekolah-sekolah yang spesifik, ya, seperti sekolah penerbang, sekolah instruktur penerbang, sekolah instruktur navigasi, kemudian juga ada yang sering di ruangan juga, seperti contoh yang berhubungan dengan elektronik, ya, apakah itu sekolah radar, sekolah dasar elektronik, demikian juga teknik. Ini kita usahakan kalau memang tidak bisa apa namanya dibuka segala macam karena butuh pendinginan yang luar biasa, ini mereka satu persatu, jadi tidak langsung semuanya. Tetapi kita usahakan tetap pelaksananya adalah di luar ruangan. Rata-rata yang perlu tatap muka adalah masalah latihan, masalah praktis, ya, praktis yang harus dilaksanakan. Kalau yang untuk pada apa namanya pelajaran-pelajaran umum, kita melaksanakan dengan baik. Iya, Komandan, beberapa waktu yang lalu salah satu siswa di Skadik, ya, di Halim itu terpapar, ya, COVID-19 dan jumlahnya cukup lumayan, dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Dan seperti apa sekarang perkembangan mereka, Komandan? Apakah sudah tertangani atau masih yang belum tertangani, atau ada upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi ke depan kejadian tidak terulang, Komandan? Baik, ini memang pernah terjadi di salah satu sekolah kami di Halim, tepatnya di Skadik 502, pada awal masa pandemi dulu. Ya. Ini dikarenakan pada saat itu mungkin pengetahuan kita juga masih awam, sehingga pada saat pelaksanaan pendidikan masuk, yaitu alih golongan, ini PNS, alih golongan 3 ke alih golongan 4, kita laksanakan di Halim di 502. Ini setelah kita telusuri ada 4 orang. Jadi sebelum mereka masuk ke pendidikan, mereka ini menginap di luar, ya, menginap di luar. Pada saat mereka melaksanakan berangkat dari satuan asal, yaitu dari Pekanbaru, itu mereka sudah dinyatakan sebenarnya tidak terpapar ataupun tidak terjangkit. Tetapi karena mereka nginapnya pada saat mau masuk Jakarta ini menginap di luar, kemudian mereka tanpa sadar karena tanpa ada gejala masuklah. Ya. Tetapi setelah masuk di pendidikan baru sekitar 2 hari, mereka merasakan meriang. Ada 2 orang dalam satu kamar. Padahal mereka berempat satu kamar. Nah, setelah mereka masuk, kita kemudian meriang, badannya agak demam, kita periksakan. Ternyata 2 orang ini setelah bermukim di sana dari mulai seleksi sampai dengan pendidikan 2 hari itu, mereka ternyata terinfeksi. Nah, dari 2 ini kita tracing, ya, kemudian kita lihat kemana-mana, akhirnya kita laksanakan rapid keseluruhan, dan akhirnya dalam waktu 1 minggu, itu ternyata seluruh sekolah yang ada di sana itu yang terjangkit itu sekitar 78 orang. Iya, jumlah yang lumayan banyak juga, Komandan. Dari 4 yang ada di kamar, ya, dari 4 di kamar, 78 orang. Ya memang waktu itu kita belum punya pengalaman apa-apa, tetapi dengan kerjasama antara Kodiklat AU, kemudian Mabes AU, dalam hal ini adalah Diskes, kemudian juga ke rumah sakit, ya, rumah sakit Halim, kita berkoordinasi, dan akhirnya kita sepakat mereka ini ternyata tidak ada gejala, selain gejala awal saja demam, setelah itu mereka tidak ada gejala, dan terpapar 78 orang dari 94. Kemudian dengan koordinasi yang ketat, akhirnya kita sepakati mereka tidak perlu dirawat di rumah sakit ataupun masuk ke rumah sakit atlet. Jadi kita masih punya ruangan di Skadik 502 itu,
kita jadikan satu di sana. Kemudian operasi pendidikan tetap, karena ternyata di sana memang sudah ada alat atau wifi. Operasi pendidikan kita laksanakan dengan menggunakan daring. Kalau ini memang agak full waktu itu. Kita menggunakan daring, kemudian mereka tidak keluar. Keluar hanya untuk melaksanakan olahraga di depan mes mereka, barak mereka, kemudian melaksanakan berjemur pada waktu jam 10, kemudian makanan kita antar ke kamar masing-masing dengan kotak, ya, kita antar. Akhirnya selama mereka isolasi di barak mereka ini, mereka tidak menulurkan lagi kemana-mana. Kemudian pada saat itu saya punya inisiatif, itu melaksanakan, salah satunya memang sudah dukungan vitamin sudah full dari Diskes dan dari rumah sakit, sudah full. Kami juga melaksanakan juga ada pengalaman rekan kita Angkatan Laut yang ada di Surabaya. Kebetulan saya pernah kontak dengan salah satu pati yang ada di sana, pengalaman mereka menangani, waktu itu Surabaya hitam. Sudah hitam semua, dan banyak sekali prajurit di sana yang terkena. Sehingga ada suplemen tertentu, saya tidak menyebutkan merek segala macam, suplemen tertentu yang dipakai Angkatan Laut itu, kami terapkan juga. Iya, kami terapkan juga di tempat kami. Dengan seluruh yang terinfeksi itu, kita beri suplemennya. Nah, setelah kita beri suplemen itu, pada saat 3 hari, kemudian 5 harinya kita laksanakan swab lagi. Langsung, hanya sekali. Yang 78 itu drastis, semua bebas dari COVID. Iya. Dari 78-78-nya, tapi itu termasuk juga antar ya, termasuk juga antar. Jadi ini merupakan pengalaman kami pertama pada saat itu untuk menangani siswa-siswa yang terkena. Itu setelah kira-kira seminggu setelah kejadian yang ada di stupanya Angkatan Darat. Habis itu ke tempat kita juga. Jadi kita punya pengalaman itu sehingga pelaksananya itu kita bisa mengatasinya, alhamdulillah semuanya sampai selesai pelaksanaan pelaksanaan ini bisa terlaksana semua untuk sekolahnya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Luar biasa ya, sebuah pengalaman yang berharga tentunya bagi kita semua untuk mengantisipasi masalah COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita tidak mendapatkan ada siswa ataupun prajurit yang sedang sekolah di Jalan Kodiklat AU terkena COVID-19. Dan Komandan, ini kita akan coba beralih ke isu yang lagi ngetren sekarang nih Komandan ya, mengenai dunia media baru dan media sosial. Ya, jadi kehadiran media baru dan media sosial sebagai sebuah konsekuensi dari era komunikasi digital tentunya berdampak signifikan pada gaya hidup prajurit TNI. Tidak terkecuali prajurit TNI Angkatan Udara dan khususnya jajaran Kodiklat AU. Nah, dari pengalaman beberapa waktu belakangan ini banyak ya kita bisa petik hikmah bahwa ternyata penggunaan media sosial itu ya memang benar-benar harus bijak ya bagi prajurit, karena kita adalah sebuah komunitas yang mempunyai aturan-aturan yang lebih atau relatif ketat untuk penggunaan media sosial ini, Komandan. Kemudian upaya apa yang dilakukan oleh Kodiklat AU untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran etika prajurit dalam penggunaan media sosial ini, Komandan? Karena ini sekarang ini sangat marak sekali ya. Kita bisa bicara apa saja seolah-olah di media sosial, padahal kita adalah profesi TNI adalah banyak sekali aturan yang harus diperhatikan. Kira-kira seperti apa gambaran di jajaran Kodiklat AU, Komandan, terkait dengan penggunaan media sosial di kalangan prajurit? Baik, ini yang memperhatikan kita pada saat ini, di mana prajurit banyak yang tidak arif dalam melakukan medsosnya, ya, yang memang ini bisa masif karena semua orang sudah mempunyai alat ya, atau gadget yang bisa melaksanakan apa saja di sana, termasuk melaksanakan medsosnya di sana.
Nah, yang kita laksanakan di Kodiklat AU yang pertama adalah kita kembali ke jati diri kita sebagai seorang prajurit. Yang pertama adalah kita sudah tahu harus berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Di mana di sana ada salah satunya menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya, dan demikian juga ada lagi di sana kita menjunjung tinggi ya seluruh apa yang ada di TNI ini untuk tidak disebarluaskan karena memakai seragam, memakai institusi kita yang tentunya kita harus berdasarkan institusi kita. Nah, ini kita sudah melaksanakan sosialisasi ya, kepada seluruh jajaran yang ada di Kodiklat AU. Ya. Yang pertama, sosialisasi mereka terikat dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Demikian juga untuk keluarganya. Ya. Bagaimana KBA ya, untuk dapat mengawasi. Jadi pengawasan yang penting. Pengawasan yang pertama, jangan sampai ada komandan itu tidak mengetahui apa yang dilaksanakan oleh anak buahnya. Ya. Jadi sekecil apapun, apa saja, ya, termasuk salah satunya bermedsos. Kalau perlu, komandan ini juga punya medsos yang bisa bukan untuk menyiarkan dirinya, tetapi hanya untuk mengawasi anak buahnya. Dari komandan yang tertinggi ya, sampai kepada komandan yang terkecil di satuan. Ini harus tahu anak buahnya apa saja yang dikerjakan. Nah, salah satunya sudah disarankan ataupun sudah diperintahkan oleh Kasal, ya, komandan itu wajib turun langsung ke bawah. Dan ini juga saya tekankan ulang kepada seluruh jajaran saya. Ya. Komandan harus dan wajib untuk langsung terjun ke bawah, ke satuan yang terkecil atau ke personil yang ada di satuan. Sehingga mereka tahu. Nah, karena tahu, ya, maka komandan ini akan bersiap dirinya sendiri yang pertama dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, dia akan menyampaikan hal-hal yang dia lihat sudah mulai menyimpang. Apa saja? Salah satunya medsos. Nah, sehingga mereka tahu betul anggotanya berbuat apa, ya, kemudian melaksanakan apa. Nah, ini mereka tahu betul. Jadi kepedulian dari komandan satuan. Nah, di sini sudah termasuk berarti ada sosialisasi dari komandan sendiri. Apalagi ini sudah ada penekanan khusus dari Panglima TNI, kemudian dari Kasal, untuk Arif bermedsos. Nah, ini sudah sampai ke sana. Dan kami pun sudah memberikan rambu-rambu bagaimana bermedsos yang baik. Ya. Bahkan kalau perlu, medsos itu jadi positif. Kita tidak bisa juga melarang teknologi yang sudah ada. Ya, kita melarang percuma. Tetapi kalau personil yang ada di TNI AU ini sadar betul apa yang perlu dilaksanakan, malah justru medsos ini akan mengangkat nama TNI. Ya, iya. Akan mengangkat nama TNI. Bahkan hal-hal yang positif itu malah akan bisa diangkat di sana. Nah, inilah yang perlu, mindset inilah yang perlu dilaksanakan oleh para komandan, kemudian merubah mindset yang ada di anak buahnya ini untuk dapat melaksanakan hal-hal yang positif yang ada di medsos. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, punishment. Ya, reward dan punishment itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga tidak hanya saja kita melihat satuan lain mendapat musibah seperti kemarin, itu kita tidak tahu. Bahkan ini itu menjadi contoh yang baik bagi yang lain-lain. Padahal ini sudah sudah terjadi jauh sebelum ini, sudah yang kemarin yang viral, sebelumnya juga sudah terjadi di mana-mana. Iya. Bahkan kemarin di Angkatan Darat, Kasat langsung memecat. Nah, ini merupakan suatu contoh yang baik sebenarnya bagi yang lain. Tetapi kalau ini tidak disampaikan kepada anak buah, ya berita ini hanya begitu saja lewat. Ya, tidak menjadi suatu momentum yang baik. Nah, tetapi kalau ini dilaksanakan sosialisasi yang baik, kemudian bagaimana hukumannya, segala macam, saya rasa ini menjadikan cambuk bagi yang lain untuk berhati-hati di medsos. Ya, apalagi masalah-masalah yang lain, apalagi hubungan dengan politik ya, dan SARA. Ini jangan sampai TNI ini sampai ikut-ikutan di sana. Nah, ini saya rasa punishment, reward, dan punishment yang sudah dilaksanakan ini juga harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi prajurit-prajurit yang lain.
Terus yang ketiga, tidak kalah, tadi saya sudah bilang, adanya literasi teknologi, dalam hal ini literasi digital. Ini yang Digital, ya. perlu menjadi dasar bagi seluruh prajurit. Jadi harus cerdik, cerdas dalam melaksanakan literasi digital. Nah, inilah yang harus para komandan mempunyai juga knowledge untuk itu, sehingga mereka nanti tidak salah dalam berteknologi atau berliterasi digital yang sekarang sudah marak. Karena dengan literasi yang ada, tentunya mereka punya knowledge, apakah berita ini benar, apakah berita ini tidak. Karena dengan literasi itu mereka sudah menyaring seluruh informasi dan data yang ada di seluruh teknologi. Sehingga dengan adanya literasi ini mereka akan memilah-milah, ya, apakah ini berita benar, apakah ini berita hoax, apakah berita ini pantas atau tidak. Sehingga pandailah di sana dan cerdaslah untuk melaksanakan literasi teknologi yang sudah marak saat ini. Nah, inilah yang perlu Iya, kita sampaikan kepada seluruh prajurit TNI. iya. Kata kuncinya adalah cerdaslah di dalam melakukan literasi media digital. Dan Komandan, ini perbincangan kita ditonton oleh ratusan follower militer udara dan juga tentunya pendengar dari MN Radio, dan beberapa follower yang sudah bergabung di sini. Sepertinya ada beberapa komandan satuan juga yang sudah menyimak, dan mudah-mudahan pesan-pesan dari Komandan Lanut tadi didengar, kemudian juga ditindaklanjuti, ya, karena ada beberapa follower yang sudah bergabung di sini, ya, uh, sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Komandan Polri Klatau terkait dalam mengantisipasi kemunculan media sosial agar dapat digunakan sebagai sesuatu hal yang positif untuk memberitakan TNI, Angkatan Udara, dan juga Polri Klatau. Ya, pendengar kita masih terus bertambah, Komandan, ya. Jadi kita bisa monitor di sini. Mudah-mudahan pesan-pesan di dalam semangat ulang tahun Kodik Klatau ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh pendengar dan juga prajurit Kodik Klatau. Komandan, ini kita akan coba loncat lagi dengan topik yang saya yakin tidak kalah menarik, ya. Ini bicara tentang tim aerobatik kebanggaan Indonesia, ya. Kita pernah dengar ada atau pernah tahu ada Jupiter Aerobatic Team, JAT, yang dalam beberapa tahun terakhir ini namanya begitu harum, ya, menggelegar, ya. Dari beberapa tampilannya baik di dalam negeri maupun luar negeri selalu memberikan warna tersendiri dan nama baik untuk Angkatan Udara, bahkan Indonesia, ya, ketika tampil di beberapa negara Asia Tenggara. Nah, terkait dengan Jupiter Aerobatic Team, Komandan, beberapa waktu yang lalu ada wacana, ya, atau rencana dari pimpinan Angkatan Udara untuk menjadikan JAT ini dalam sebuah skuadron khusus aerobatik, ya. Kan selama ini masih di bawah Lanut Adi Sucipto, ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana perkembangan terkini, Komandan, dari rencana tersebut? Mungkin apa saja yang sudah dilakukan oleh Polri Klatau untuk mendukung keinginan atau rencana dari pimpinan Angkatan Udara agar Jupiter Aerobatic Team menjadi sebuah skuadron khusus aerobatik. Seperti apa, Komandan, perkembangan saat ini? Baik, untuk Jupiter Aerobatic Team. Jadi, aerobatic team di seluruh negara yang ada di dunia ini merupakan duta, ya, duta dari negara masing-masing yang di sini akan menampilkan profesionalisme penerbangnya dalam melaksanakan suatu operasi penerbangan. Dan ini merupakan duta. Betapa pentingnya sebagai seorang duta, ya. Di sana tidak ada salah, no error. Iya. Ya, jadi ini memang menampilkan kehebatan suatu angkatan udara. Nah, untuk itu memang menurut saya penting sekali TNI Angkatan Udara ini mempunyai suatu tim yang berkelanjutan, kontinu. Ya, kita sudah pernah dengar dulu aerobatik pendahulu kita,
Ya, Iya. ini karena semangat yang luar biasa dari para penerbangnya. Ya, semangat saja. Ya. Bahkan belum disertai dengan sesuatu yang ada dasarnya ataupun yang legal ataupun yang didukung penuh oleh TNI Angkatan Udara. Yang saya tahu yang pertama dulu yang sudah bisa didukung dan sekolah di luar negeri, jadi bukan otodidak. Ya. Jadi sebelum-sebelumnya ini otodidak. Ya. Karena kehebatannya, karena semangatnya seorang penerbang, otodidak, melihat dari kaset, video-video yang ada, mereka mendirikan. Betapa hebat semangatnya. Nah, terus ada juga satu tim aerobatik yang memang dipersiapkan. Pada saat itu saya sendiri kebetulan anggota tim aerobatik Elang Biru. Elang Biru ya. Nah, ini Dan dipersiapkan. Ini dipersiapkan karena pada saat itu ada Indonesian Air Show tahun 1996. Sehingga jauh sebelumnya itu sudah dipersiapkan suatu tim, bahkan pesawatnya saja diganti catnya, ya, khusus untuk menangani. Pada itu tahun 96, kita 94 sudah membentuk tim itu. Jadi jauh sebelumnya. Jadi 2 tahun sebelumnya kita sudah membentuk. 94 waktu itu. Nah, ini sudah dipersiapkan dan bahkan kita belajar dengan tim aerobatik dari Amerika. Kebetulan Amerika pada saat itu tim aerobatiknya menggunakan F-16, yaitu Thunderbird. Jadi kita berguru di sana. Nah, ini berhasil. Dan ini merupakan cikal bakal yang bagus sekali, karena dengan pendidikan yang formal, itu maka akan menghasilkan juga suatu tim aerobatik yang bagus, dan juga safe, ya, karena tim aerobatik itu harus safe. Jadi safety-nya tinggi. Nah, terus yang kedua, ada tim aerobatik lagi, Jupiter itu banyak. Jadi Jupiter Blue, ada mix Jupiter, segala macam. Nah, ini yang terakhir, aerobatik tim Jupiter aerobatik tim ini, yang terakhir ini adalah berpendidikan juga. Jadi dasarnya adalah dengan sekolah. Kita bekerja sama dengan RAF, ya, Australia, itu mendidik tenaga penerbang-penerbang kita di Australia. Sehingga mereka ini memang penerbang-penerbang yang aerobatiknya itu sekolahan juga. Nah, ini sudah terbentuk, bahkan sudah melambang buana, ya, di Thailand, kemudian di Malaysia, di Brunei, dan banyak kegiatan event-event yang lain ini sudah kita laksanakan di Singapura. Nah, ini perkembangannya pada saat ini kita tetap melaksanakan sekolah, ya. Jadi untuk kelanjutannya itu kita melakukan sekolah. Bahkan ini sudah angkatan ke-5. Kalau keseluruhan jumlah aerobatik team itu kira-kira kurang lebih 50 orang. Tetapi yang kelanjutannya kita melaksanakan sekolah dan angkatan ke-5 ini kemarin menghasilkan 12 penerbang baru untuk aerobatik ini. Ya, itu dari seluruhnya instruktur. Nah, karena mutunya instruktur inilah dipertanggungjawabkan di sini untuk dapat melaksanakan suatu penampilan yang perfect, suatu penampilan yang sempurna. Nah, inilah wujudnya adalah di aerobatik Jupiter Aerobatic Team. Nah, kebetulan di TNI Angkatan Udara masih ditangani oleh Kodik Latau, terutama yaitu di Lanut Adi Sujito, karena pesawatnya mendukung. Ya, yang pertama, pesawatnya tuh memang cantik sekali untuk melaksanakan aerobatik, tidak terlalu cepat, dan handlingnya juga enak, bagus. Kemudian juga sumber daya manusianya, mereka ini adalah orang-orang yang terlatih, yang tiap harinya adalah memang instruktur mengajar penerbang di sana. Ya. Sehingga kalau yang ke depan ini kita akan tetap terus melaksanakan pendidikan yang ada, yaitu sekolahnya, ya, terus kita laksanakan secara terus turun-temurun di sana, ada pendidikannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga orang yang sekolah ini akan tetap di posisinya. Kalau nanti dia akan pindah, dia akan menurunkan kepada orang yang sekolah yang dia ada di posisinya. Jadi tidak bisa aerobatik tim itu tadinya di sebelah kanan, terus nanti terbang berikutnya di sebelah kiri, tidak. Jadi dia fix position. Di mana dia disekolahkan, disitulah dia melaksanakan aerobatik formasinya di sana. Nah, ini kita laksanakan sudah angkatan ke-5 dan ini mudah-mudahan terus. Kemudian kalau memang nanti ada dibentuk skadron, ini menurut saya bagus sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud karena ini merupakan duta, ya, duta negara, ya, bukan negara dari TNI AU saja, duta negara
untuk Sudah menampilkan profesionalisme penerbangnya di kancah internasional. Saya kira ini kita harus dukung bersama, ya, dimanapun negara yang maju, maka Air Force-nya ataupun TNI AU-nya itu akan mempunyai suatu tim aerobatik. Dan saya sangat mendukung karena saya juga salah satu members dulu dari Elang Biru, Elang jadi Biru, saya iya. sangat konsen terhadap aerobatik tim ini. Iya, baik Komandan, kita doakan mudah-mudahan rencana pembentukan skuadron aerobatik ya untuk ikut aerobatik ini bisa terwujud. Nah ini bincang-bincang masalah aerobatik ini Komandan kan dulu juga salah satu personil pengawal Elang Biru di 96 sudah tampil dengan luar biasa pada saat Indonesian Air Show. Kebetulan saya juga menonton waktu itu dan call sign Komandan waktu itu adalah Python. Piton, bisa disampaikan pengalaman singkat ya menjadi seorang members dari aerobatik itu seperti apa? Pengalaman Komandan dulu yang mungkin bisa ditularkan untuk generasi sekarang, teman-teman yang masih ada di tim aerobatik bisa mengambil pengalaman seorang Python waktu itu di Elang Biru. Seperti apa Komandan? Baik, berawal tahun 93, saya masuk di Skadron 3 sebagai penerbang baru, wingman. Padahal saya dulu di F5 adalah sudah menjadi elemen lead. Tetapi karena pindah lagi ke pesawat baru di Skadron 3, F16, saya menjadi wingman lagi di tahun 93. Kemudian baru setahun, 93, 94 ada perintah untuk dibentuk tim aerobatik di Skadron Udara 3 karena menyambut adanya Indonesian Air Show. Pada saat itu jam terbang saya di F16 baru 400 jam. Tetapi sudah menjadi basic seluruh penerbang fighter untuk terbang formasi itu adalah makanan setiap hari. Jadi hampir boleh dikatakan untuk kita terbang formasi berdua, bertiga, itu memang sudah dilaksanakan tiap hari. Jadi menurut saya tidak ada tantangan apa-apa kalau kita melaksanakan suatu aerobatik. Hanya saja berbeda. Kalau kita di tim, ini kita tidak bisa seenak kita sendiri, tetapi kita harus juga merasakan apa yang dialami oleh penerbang lainnya yang ada di tempat kita. Jadi hanya bukan membawa badan kita saja dalam terbang, ya, tetapi kita harus juga merasakan apa yang lagi dialami seluruh penerbang yang ada di satu tim ini. Sehingga di sini diperlukan sekali teamwork, ya. Kemudian satu hati, satu kata, dan satu lagi loyal terhadap leader. Nah ini, itu yang intinya hanya di situ. Sehingga kita bertindak itu betul-betul dalam satu kata, satu hati. Nah inilah yang dibentuk dalam satu aerobatic team, selain juga memang skill. Skill ini didapatnya selain skill basic yang tadi saya sudah bilang, kalau namanya fighter atau instruktur penerbang yang ada di Jogja, formasi itu sudah hal yang biasa. Tetapi untuk melaksanakan suatu formasi dalam satu kesatuan, inilah yang luar biasa yang harus kita pelajari. Nah, pada saat saya 400 jam itu memang kalau boleh dikatakan masih terlalu muda ya di F16. Tetapi kan ini sudah dilaksanakan, jumlah saya mungkin sudah 2.500-an dari jam terbang ke jam jet keseluruhan. Sehingga pada saat itu walaupun wingman, pangkat paling rendah juga, saya dengan Marsma TNI Amang, waktu itu satu angkatan dan paling junior, yang lainnya itu sudah mayor-mayor dan sudah level. Komandannya pada saat itu leadernya adalah Bapak Marskal Muda Purnawirawan Rodi Suprasojo ya, iya. Sebagai leadernya dan komandan skadron. Nah, beliau berpatokan kepada saya berdua yang paling junior. Ya, saya dengan Pak Anang. Begitu beliau membawa saya aerobatik, bertiga saja, saya wingman number 2 atau di sebelah kanan, Pak Anang itu wing number 3 di sebelah 3. Pada saat itu beliau hanya bilang, ayo kita terbang, kamu melaksanakan formasi saja. Jadi kami pun melaksanakan formasi seperti biasa. Dan kami tidak terasa kalau Pak Rodi itu sudah melaksanakan satu
siklus Hmm. aerobatik. Hmm. Karena kami hanya patuh di posisi. Jadi kami tidak tahu pada saat itu ternyata sudah dibawa rolling, dibawa loop. Jadi kami Iya, tidak iya. terasa. Hmm. Nah, disitulah timbul satu confident dari leader Pak Rodi Hmm. untuk pembentukan ini akan berhasil. Karena yang lainnya adalah senior-senior. Jadi waktu itu yang belum dipercaya, mungkin bukan tidak dipercaya, masih perlu perhatian khusus. Diuji. Itu karena saya waktu itu masih kapten dan masih junior. Iya. Tetapi dengan pelaksanaan pertama dengan Pak Anang itu, beliau sudah langsung confident, ini pasti bisa terbentuk aerobatic team. Sehingga pada saat kami turun, baru tahulah kami di sana, ternyata tadi itu sudah dibawa loop, dibawa rolling, dibawa barrel roll, segala macam. Kami tidak terasa. Karena kami hanya satu, stick position. Jadi hanya di posisi itu saja. Jadi memang tidak terasa. Nah itu karena kita merupakan basic untuk terbang formasi. Nah sehingga pelaksananya kita pertama adalah otodidak, tahun 94 itu. Kemudian baru tahun 95 awal, baru kami didatangkan instruktur dari Thunderbird. Jadi kami sekolahan di sana, ya. Kemudian terbentuklah ternyata banyak sekali hal-hal yang tadinya kita belum belum pernah didapat oleh dari Thunderbird. Jadi setiap posisi segala macam itu macam-macam triknya untuk dapat indah dilihat dari bawah. Untuk tekniknya sendiri kita sudah basicnya sudah bagus, ya. Hanya tambah lagi nanti posisi-posisi yang cantik supaya nanti triknya itu bisa kelihatan baik. Nah inilah tim dari Thunderbird ini yang memoles kita sehingga terciptalah satu tim aerobatik waktu itu yang cukup baik, ya, cukup bagus. Dengan penampilan pertama langsung manggung di Indonesian Air Show, betapa bangganya waktu itu. Ya. Jadi cukup memukau. Sehingga hanya terjadi di dunia ini dua tim aerobatik yang menggunakan F-16, yaitu pertama Thunderbird, yang kedua adalah Blue Falcon atau Lamborghini. Nah itu cerita singkatnya. Ya. Iya. Iya, luar biasa dan menarik sekali Komandan ya. Kuncinya adalah tadi yang perlu kita garis bawahi adalah loyal dengan leader. Itu menjadi kunci dasar ketika kita ingin membentuk sebuah aerobatik ya yang prima seperti yang sudah ditunjukkan oleh Alang Biru di 96 dan juga tim aerobatik yang lain ya. Dan sekarang ini kita punya aerobatik tim. Ya, mudah-mudahan pengalaman Komandan ya di aerobatik yang sudah disampaikan tadi bisa menambah ya wawasan referensi bagi penerbang-penerbang muda saat ini. Dan ini pendengar kita masih terus bertambah Komandan ya. Ada banyak sekali pesan-pesan, ada satu pesan yang menanyakan ya mudah-mudahan Komandan Kodika tahu segera mendapatkan bintang 3-nya katanya. Kita doakan amin. Alamin. Dan banyak sekali terus ini yang bertambah ya mendengarkan siaran kita. Mudah-mudahan kita akan memperbanyak acara-acara seperti ini. Dan Komandan, ini kita tidak terasa sudah 1 jam lebih 15 menit ya. Nanti kita akan sudahi di 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di akhir ya, di akhir menjelang akhir belum akhir ya. Di situasi seperti sekarang ini mungkin Komandan Kodiklat punya pesan-pesan ya penting yang bisa disampaikan kepada para prajurit dan PNS jajaran Kodiklat AU ya agar dalam suasana ulang tahun yang ke-75 ini memberikan makna yang berarti bagi para prajurit di jajaran Kodiklat AU. Seperti apa pesan-pesan yang mungkin bisa Komandan sampaikan di kesempatan yang baik pagi hari ini, Komandan? Baik, pesan saya yang pertama adalah di masa pandemi ini kita harus cerdas ya untuk dapat menghindarkan diri kita dari infeksi COVID-19 dengan cara apa saja. Gunakan kecerdasan dari literasi digital tadi, ya. Karena kalau dari orang segala macam bisa saja itu karangan, tetapi dengan digitalisasi literasi digital tadi semakin cerdas. Ada dasarnya, ada faktanya segala macam, sehingga silakan jangan sampai kita tertular, ya, karena akan menghambat kegiatan kita dalam mengabdi kepada TNI Angkatan Udara.
Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi sudah dibahas bagaimana seorang prajurit sekarang banyak sekali tidak cerdas dalam melaksanakan bermedsos. Ya. Jadi jangan sampai itu contoh-contoh yang dulu itu merupakan pengalaman kita. Ya. Jangan sampai ada lagi seorang prajurit yang harusnya cerdas, ya, harusnya berdasarkan fakta, harusnya berdasarkan informasi yang benar dan terikat oleh sumpah prajurit dan sabta marga. Ya. Jangan sampai jadi orang bodoh. Ya. Jangan sampai jadi orang bodoh. Laksanakan literasi digital yang baik, cerdaslah di sana. Ya, saya tidak mau mengatakan harus begini, tapi cerdaslah. Ya. Itu adalah insan prajurit TNI yang harus dapat bijaksana dalam bermedsos. Ya. Terus yang ketiga untuk jajaran Kodiklat AU, ya saya harapkan cepat kita beradaptasi dengan teknologi yang semakin hari semakin cepat perubahannya. Ya. Kita wujudkan dalam operasi pendidikan yang ada. Apakah itu nanti kita dengan melaksanakan validasi dari sistem pengajaran ataupun kurikulum yang ada, metode pengajaran, ya, itu semua kita laksanakan inovasi yang cepat, ya, sehingga nanti pendidikan kita, apa yang sudah jadi tema kita, mewujudkan sumber daya manusia TNI Angkatan Udara yang nanti bisa mendukung Indonesia maju, ini bisa terlaksana. Jadi cepat beradaptasi, cepat laksanakan inovasi, ya, sehingga ini nanti semua akan terwujud dengan baik. Ya, untuk itu kita harus siap. Siapnya bagaimana? Kembali lagi, kita melaksanakan literasi digital, ya, yang harus memang masif kita laksanakan supaya kita semua nanti cepat menghadapi adaptasi seluruh perubahan yang ada di dunia ini, termasuk nanti khususnya untuk TNI Angkatan Udara. Ingat, sebentar lagi tahun 2024 kita selesai MEF. Iya. Kemudian kita sudah menerima seluruh alutsista yang sudah generasi 4 dan 4,5. Percuma seluruh alat kita modern, tetapi sumber daya manusianya tidak bisa mengawaki. Itu sama aja dengan kerajaan Majapahit. Ya. Tongkat itu apa namanya? Alutsista yang sudah generasi 3,5, 4 dan 4,5. Fungsinya sama dengan tombak maupun keris, ya. Hanya itu fungsinya, ya, manual, ya. Tetapi harusnya kita sudah melaksanakan perang udara modern sesuai dengan doktrin kita yang sudah disusun seperti Slogan Paksa. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, ya Komandan. Di ulang tahun yang ke-75 ini apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kodiklat AU untuk memeriahkan ulang tahun meskipun dalam situasi pandemi yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Kegiatan-kegiatan apa, Komandan? Rangkaian. Baik, rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan ini nanti menyambut 75 karena nanti ini kita laksanakan jatuhnya pada hari Minggu. Kita mulai melaksanakan nanti untuk upacara secara daring. Saya akan membacakan amanat dari Kasau, ya, pada saat upacara nanti melalui daring akan saya bacakan amanat yang sudah disampaikan Kasau. Kemudian kita akan melaksanakan bakti sosial karena lingkungan kita sekarang di masa COVID-19 ini sangat memprihatinkan. Ya. Jadi kami tidak melaksanakan hal-hal yang berbau kemeriahan, ya. Kami rubah. Kami akan melaksanakan bakti sosial. Yang pertama kami akan melaksanakan bakti sosial ke panti asuhan. Ya, kemudian juga akan melaksanakan kerja atau bakti sosial juga nanti di Cilengsi, yaitu ada Taman Bahagia TNI Angkatan Udara. Sana kami akan melaksanakan kerja bakti, kemudian memperbaiki fasilitas yang ada. Kemudian untuk anggota sendiri kami hanya melaksanakan selamatan nanti, ya, selamatan syukuran. Karena kami sudah melaksanakan tugas di Kodiklat AU ini sejak berdirinya tahun 45, ya, di mana pertama kali Adi Sucipto mendirikan sekolah penerbang, ya, yaitu pada tanggal sekarang ini 15 November. 15 November. Karena, ya,
karena beliau yakin sekali pada saat 1945 itu setelah bisa menerbangkan pesawat Cureng yang ada rebutan dari Belanda. Itu penerbangan pertama pada tanggal 29 Oktober. Kemudian penerbangan kedua itu di Lanut Ciberem, Tasikmalaya. Ya, itu pada tanggal 9 November. Nah, dari kedua kejadian ini timbullah confident dari Adi Sucipto itu untuk mendirikan sekolah penerbang dengan pesawat yang ada Cureng. Nah, tepatnya itu pada tanggal 15 November. Nah, sehingga kita merayakannya sudah 75 tahun, ya, suatu umur yang harusnya sudah tua, sudah dewasa. Nah, kita juga harus arif untuk melaksanakan kegiatan ini dengan yang bermakna. Ya, sehingga kami di masa pandemi ini paling bermakna adalah untuk melaksanakan kegiatan sosial yang ada di lingkungan Kodiklat. Itu secara garis besar pelaksanaan untuk ulang tahun ke-75 Kodiklat. Iya, kita doakan mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ulang tahun ke-75 Kodiklat AU tahun ini bisa berjalan dengan aman dan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Kodiklat AU tentunya. Dan ini banyak sekali terus pendengar dan penonton kita di Instagram Militer Udara Komandan. Ada ucapan selamat ulang tahun untuk Kodiklat AU semua ya. Ada dari Seko, dari Lanut Jajaran juga ya. Demikian mudah-mudahan benar-benar perbincangan ini memberikan makna yang positif untuk kemajuan dan perkembangan Kodiklat AU. Baik Komandan, kita akan segera akhiri perbincangan ini tentunya Militer Udara dan Airman Radio mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu yang diberikan oleh Komandan Kodiklat AU di sela-sela kesibukannya memimpin Kodiklat AU, tetapi masih meluangkan waktu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang positif untuk kita jalin komunikasi antara Kodiklat AU khususnya dengan Airman Radio, karena Airman Radio ini adalah radio Angkatan Udara yang sudah mendunia ya. Kita diperkuat dengan streaming juga sehingga bisa didengarkan di manapun ada jaringan internet. Dan kami seluruh kru Airman Radio juga Militer Udara mengucapkan Dirgahayu Kodiklat AU. Selamat ulang tahun ke-75. Mudah-mudahan seluruh jajaran Kodiklat AU diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas sesuai bidang dan fungsinya. Sekali lagi kami harapkan perjumpaan ini menjadi awal untuk kita lebih bisa komunikasi Komandan. Mohon tanggapan Komandan. Baik, saya sebagai Komandan Kodiklat AU mengucapkan terima kasih kepada Dispen yang telah melaksanakan acara ini, yang tentunya menjadi sarana ataupun media bagi seluruh pencinta Dirgantara, khususnya Airman Radio, ya, sehingga dapat wawasan baru lagi apa itu Kodiklat AU. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas seluruh ucapan yang disampaikan kepada kami, dan kami mohon doa kepada seluruh hadirin sekalian agar kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mencetak nanti sumber daya manusia yang sesuai harapan adanya suatu negara Indonesia yang maju. Ya, jadi kami juga akan bisa mengawaki seluruh alutsista yang ada di TNI Angkatan Udara dan seluruh jajarannya juga, sehingga makna dari Kodiklat AU ini betul-betul terasa oleh TNI Angkatan Udara dengan hasil didik SDM-nya nanti yang akan berkiprah di TNI Angkatan Udara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ya, semoga usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, oleh Kodiklat AU akan bermanfaat bagi negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya. Terima kasih kembali saya ucapkan untuk Komandan Kodiklat AU Marskal Muda TNI Tatang Harliansah SPMM.
Mudah-mudahan sukses terus untuk Komandan Kodika Tahu dan jayalah Angkatan Udara. Dan akhirnya saya yang bertugas pada pagi hari ini, Sony, dan kru di Airman Radio mengucapkan selamat siang. Selamat beraktivitas untuk Komandan dan jajaran Kodika Tahu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keputusan. Selamat pagi, salam dirgantara dari kami untuk teman-teman di Kodika Tahu. Selamat siang.